Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya menjumpai sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah, buat kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan kehidupan rohani kami, sehingga kami boleh bertumbuh, boleh makin hari makin bertambah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudara kekasihku yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, puji Tuhan. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah diubah menjadi baru. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, memiliki barang yang baru adalah satu hal yang kita suka, kita senang. Perubahan baru, inovasi-inovasi, sehingga kadangkala kita terkagum-kagum dengan inovasi, dengan situasi yang baru. Puji Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang menjadi baru, nah kita tahu bersama bahwa daur ulang adalah sebuah proses yang dilakukan terhadap benda-benda yang usang atau rusak menjadi benda baru dan bernilai. Nah, saudara-saudara, barang-barang yang tadinya sudah dianggap sampah dan tidak berguna, ya, dapat diproses ulang menjadi barang yang berkualitas dan bernilai tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi, air yang tercemar dan tidak layak diminum pun dapat didaur ulang sehingga dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kepada jemaat di Korintus yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan siapa sejatinya hidup manusia di luar Tuhan. Karena dosa, hidup manusia tak ubahnya seongkok sampah yang sedang menanti waktunya untuk dibakar. Yang namanya sampah dibakar, artinya tidak berarti. Namun karena kasih Allah, Anaknya yang tunggal yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkannya di dalam ayat 21. Dan Kristus rela mati untuk mengambil dan mengubah hidup manusia yang sudah rusak itu agar menjadi baru. Ya, Rasul Paulus tidak ragu untuk bersaksi tentang kehidupannya yang dulu, yang rusak dan tidak berguna. Namun saat ia di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru yang hidup untuk melayani Kristus. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sama halnya dengan hidup kita. Ketika kita belum terima Tuhan,
Maka saudara-saudara, hidup kita adalah ibaratnya sampah, ibaratnya barang rongsokan yang tidak berarti karena dosa. Dosa itu melawan kehendak Tuhan, melawan aturan-aturan firman Tuhan. Bahkan pun sifat manusia, seringkali manusia itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Contoh yang sederhana, ketika dia bekerja di satu instansi, dia tidak taat dalam peraturan. Atau di dalam rumah tangga, dia tidak patuh pada otoritas. Sama halnya juga saudara-saudara, kita sebagai rakyat Indonesia, tentu saja ada kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan. Contoh, waktunya bayar listrik, ya kita bayar. Waktunya kita bayar pajak, ya kita bayar. Nah, ini hal-hal yang ketika kita tidak menjadi pelaku dan melakukan tanggung jawab sebagai warga negara, kita keliru di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan kita, saudara. Tadinya Alkitab berkata, tidak punya pemimpin, tidak punya gembala, ya, tidak punya arah hidup, karena kita berjalan sesuai dengan keinginan daging kita. Ya, kita tidak jujur dengan diri kita, tidak jujur kepada Tuhan. Itu kan. Dan namanya yang tidak baik itu satu waktu akan kelihatan. Itu adalah manusia lama. Nah, Rasul Paulus, dia menulis apa yang dia tulis di dalam Korintus ini, dan dia menyatakan kepada jemaat Tuhan di Korintus bahwa ia adalah ciptaan baru. Sama halnya dengan hidup kita. Ya, kita juga ciptaan baru. Ya. Kehidupan manusia, ya saudara-saudara, seburuk apapun, kita mempunyai nilai tentang diri kita, tetaplah saudara-saudara yang tadinya tidak bernilai karena kasih karunia Tuhan, maka kita bernilai di hadapan Allah. Kita berharga di mata Allah, dan Dia tidak segan meninggalkan kemuliaannya untuk menemukan kita, ya. Di tangannya hidup kita yang rusak itu diubahnya menjadi ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita tampilkan, ya, hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Manusia lama kita harus punya keberanian, kita minta pertolongan Tuhan untuk, saudara, kita tinggalkan. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Tuhan tidak mau kehidupan kita menjadi sebuah olokan karena sikap karakter kita. Dan itu bukan pencobaan yang datang dari Tuhan, tapi pencobaan yang kita cari sendiri. Tapi mari saudara, kita yang sudah di dalam Kristus, mari kita mau menjadi baru setiap saat. Caranya, mari kita mengaplikasikan firman Allah, kita takut akan Tuhan, sehingga betul-betul kita tidak hanya sekedar, ya, memperlihatkan kepada orang sepertinya baru, tapi sebenarnya tidak baru. Ya, lama, perilaku yang lama masih, tetapi kita berdoa supaya kehidupan kita betul-betul menampilkan sikap karakter yang baru, baik di hadapan Allah, terlebih juga kepada manusia. Maka kita akan menjadi umat Tuhan
yang berhasil diberkati Tuhan. Saya berdoa ya, supaya Tuhan tolong kita. Kristus telah mati supaya hidup kita yang rusak oleh dosa diubahnya menjadi ciptaan yang baru dan berguna baginya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.